Tetua Tang berniat menghentikan kedua kekuatan ini, karena jika tidak, takutnya lembah api berkobar akan menjadi kacau dan berantakan. Dengan kekuatan elit Douzun, ketua lembah membuka celah ruang untuk menyedot kekuatan liar yang bertubrukan. Tang Zhen tak menyangka Xiao Yan bisa mengeluarkan kekuatan seperti ini dari api surgawi. Lembah api telah lama mengendalikan api petir 9 naga tapi belum mencapai tahap ini, anak ini sungguh tak biasa. 10 ronde telah berlalu, Wu Chen telah kalah dalam pertandingan ini karena tidak bisa menjatuhkan Xiao Yan dalam pertukaran terakhir mereka. Sesuai kesepakatan sebelumnya, Xiao Yan memperoleh kualifikasi untuk mewarisi 3 perubahan misterius api surgawi. Cerita berpindah di tempat aliansi Yan berada, di sana ada Cailin dan 2 kakak laki-laki Xiao Yan. Aliansi Yan kedatangan tamu dari Sekte Singa. Utusan dari Sekte Singa berkata dapat membentuk aliansi dengan aliansi Yan merupakan kehormatan bagi Sekte Singa. Ia akan menyampaikan usulan Ratu Medusa kepada ketua. Meski Sekte Singa tampak bersedia mengabdi, Medusa khawatir mereka menyembunyikan niat jahat dan mereka harus tetap waspada. Selanjutnya Cailin akan berlatih tertutup. Aliansi Yan akan diserahkan kepada Xiao Li dan Xiao Ding. Diketahui Xiao Yan telah mengirimkan surat kepada kakaknya. Surat itu memberitahukan bahwa Xiao Yan telah berangkat ke wilayah pil. Selain surat, Xiao Yan juga mengirimkan pil khusus untuk Cailin, yakni pil penyatu jiwa. Xiao Yan berharap pil itu bisa membuat Cailin sepenuhnya terbebas dari masalah pada tubuhnya. Xiao Yan yakin mempercayakan aliansi Yan kepada Cailin adalah keputusan yang paling tepat. Selain itu ia juga berharap bisa selamat dalam perjalanannya kali ini dan bertemu kembali dengan Cailin. Saat ini Xiao Yan telah berada di dalam bola kristal pewarisan. Baru pertama kali Huoer melihat bola kristal warisan memancarkan cahaya sekuat ini, meski 3 perubahan misterius api surgawi adalah metode rahasia lembah api berkobar. Namun saat ini seakan teknik tersebut diciptakan khusus untuk Xiao Yan. Pada waktu itu pernah muncul 5 master yang mendekati Doudi di benua Douqi. Leluhur lembah adalah salah satu dari 5 master itu, 3 lagi adalah klan kuno dan klan jiwa yang memiliki keturunan Doudi. Dan pagoda pil yang memiliki pengaruh besar. Yang terakhir adalah keturunan dari Doudi klan Xiao. Xiao Xuan, dia yang menjadi teman dekat leluhur lembah api berkobar yang menciptakan metode rahasia tingkat lanjut 3 perubahan misterius api surgawi. Huoer berpikir sejenak, Xiao Yan juga bermarga Xiao. Mungkinkah Xiao Yan berhubungan dengan senior Xiao Xuan? Tapi seharusnya tidak begitu kebetulan. Singkat cerita, setelah Xiao Yan berhasil menerima warisan 3 perubahan misterius api surgawi, ia berpamitan dan mengucapkan terima kasih. Tak lupa jika suatu saat mereka membutuhkan bantuannya mereka bisa mencari dirinya. Sebelum pergi, ketua lembah mengingatkan Xiao Yan agar bijak dalam menggunakan 3 perubahan misterius api surgawi. Meski teknik ini dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, energi yang didapat sangat ganas. Xiao Yan harus berhati-hati saat mengendalikannya. Ketua lembah juga berpesan agar Xiao Yan tidak menyebarkan teknik ini ke orang lain. Sementara Xiao Yixian terlihat sedang bersama dengan Xin Lan sedang berhadapan dengan lembah sungai es. Mengetahui jika lembah sungai es tidak akan menyerah melakukan pengejaran, Xiao Yixian meminta Xin Lan untuk pergi. Setelah menyingkirkan mereka, ia akan pergi menyusul. Meski Xin Lan tidak bisa membantu secara langsung, ia akan pulang dan mencari bala bantuan. Ia berpesan kepada Xiao Yixian agar berhati-hati dan menunggu dirinya kembali. Singkat cerita, kini Xiao Yan sudah berada di kota Tianhuang. Liu Qing mendapat informasi bahwa nama lengkap Xin Lan A dan Ye Xin Lan yang berasal dari keluarga Ye di wilayah Pil. Diketahui kondisi keluarga Ye agak buruk sekarang. Ada banyak kekuatan di wilayah Pil, tapi hanya keluarga besar yang bisa berhubungan dengan pagoda Pil. Keluarga Ye adalah salah satu keluarga yang dapat memasuki posisi ketua. Liu Fei membujuk Xiao Yan agar mau tinggal di keluarga mereka. Namun Liu Qing menegur Liu Fei agar tidak sembarangan. Saat ini Liu Qing sudah mengatur lubang ruang untuk Xiao Yan. Liu Qing bersedia membantu Xiao Yan jika ada masalah di masa depan.
Meski keluarga Liu tidak kuat, juga akan berusaha melindungi. Di sini Lin Yan hendak ikut pergi bersama Xiao Yan, namun Xiao Yan tidak ingin mengajak Lin Yan dan bergegas terbang menuju kapal. Nampak di wilayah Pil saat ini, Xiao Yixian telah menjadi buronan dari lembah sungai es dengan imbalan tinggi. Alasan lembah sungai es ingin menangkap Xiao Yixian karena tubuh racunnya. Beberapa saat kemudian Xiao Yan telah berada di tengah kerumunan tersebut lalu mengambil selebaran buronan. Setelah mengetahui kediaman Ye berada, Xiao Yan segera menuju ke sana. Di dalam aula keluarga Ye, terjadi ketegangan antara Xinlan dan pemimpin keluarga. Hal itu karena Xinlan tidak mau dijodohkan dengan Cao dan dari keluarga Cao. Karena keluarga Cao sangat berambisi. Mereka sudah lama ingin menelan keluarga Ye. Xinlan saat ini meminta izin untuk membawa beberapa orang untuk menyelamatkan Xiao Yixian. Tentang masalah lain ia berharap bisa dibicarakan setelah dirinya pulang. Salah satu tetua di sana begitu kesal lantaran Xinlan sebenarnya menolak perjodohan dengan keluarga Cao. Padahal itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan krisis keluarga Ye tersingkir dari 5 keluarga besar. Tidak ada hubungannya dengan hidup dan mati orang lain. Di sini tetua itu bermaksud agar Xinlan tidak perlu memikirkan hidup orang lain. Mendengarnya sontak Xinlan tersulut emosinya. Karena jika bukan karena Xiao Yixian ia pasti sudah mati. Seketika tetua tersebut diam tak bisa berkata apapun. Xinlan begitu kecewa karena dirinya yang menganggap keluarga Ye menyayangi dirinya rupanya hanya menjadikan dirinya alat untuk mengatasi krisis keluarga Ye dengan menjodohkan dirinya dengan keluarga Cao. Apa yang dikatakan oleh Xinlan membuat pemimpin keluarga menjadi marah dan secara cepat mengeluarkan douqi dari dalam tubuhnya. Detik selanjutnya ia menghela nafas dan berkata, keluarga Ye tentu saja tahu untuk membalas budi. Namun Xinlan harus menyelesaikan pernikahannya lebih dulu. Sekali lagi dengan tegas Xinlan menolak untuk menikah dengan keluarga Cao dan akan memikirkan caranya sendiri. Salah satu tetua meminta Xinlan untuk tidak memandang jenius Akademi Jianan terlalu tinggi, mungkin saja dia bisa menyelamatkan temanmu. Tapi krisis keluarga Ye tidak bisa diatasi oleh orang biasa. Tetua tersebut mencegat Xinlan yang hendak pergi, dari kejauhan terdengar suara bergema. Orang biasa juga tidak tertarik untuk membantu keluarga Ye. Suara tersebut terasa familiar di telinga Xinlan. Segera ia menyebut nama Xiao Yan dan bergegas menuju sumber suara tersebut. Begitu melihat Xinlan, Xiao Yan langsung menunjukkan poster bergambar Xiao Yixian yang menjadi buron dan menanyakan apa yang terjadi. Ketika mereka hendak pergi mencari Xiao Yixian, salah satu tetua menghentikan mereka. Hal itu karena mereka tidak mengenal siapakah pemuda yang tiba-tiba datang ini, bahkan berani menerobos kediaman Ye. Dengan segera Xiao Yan memperkenalkan diri sebagai senior dari Xinlan. Karena ada urusan yang penting maka ia meminta izin untuk membawa Xinlan pergi, namun tetua tersebut tidak mengizinkannya mengingat Xinlan akan segera menikah. Lagi-lagi Xinlan menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menikah. Xiao Yan sebagai senior dari Xinlan berkata apa yang tidak ingin dilakukannya. Bahkan keluarga Ye juga tidak bisa memaksakannya. Hal tersebut membuat tetua keempat marah dan memulai pertukaran. Sayangnya tetua ini langsung dibuat kena mental oleh Xiao Yan. Xinlan terkejut dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan yang bahkan belum sampai 1 tahun mereka tidak bertemu. Kekuatannya sangatlah kuat bahkan tetua keempat yang berada di Douzong Bintang 1 tidak berdaya di hadapan Xiao Yan. Kejadian ini membuat keluarga Ye tersinggung. Tak hanya menerobos kediaman mereka, bahkan juga melukai tetua keluarga Ye. Selanjutnya Xiao Yan dikepung oleh para tetua. Hal ini menyebabkan Xiao Yan terpaksa mengeluarkan boneka iblis bumi untuk mengatasi masalah ini. Pada akhirnya Xiao Yan dan Xinlan dibiarkan pergi oleh pemimpin keluarga. Ia sudah pasrah menerima nasib keluarga Ye mereka.